Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Kita melihat bahwa pemikiran konseptual yang berkaitan dengan keselamatan ini adalah yang pertama dan utama. Amanat Undang-Undang Lalu Lintas adalah bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Untuk meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membangun budaya tertib, dan memberikan pelayanan yang prima di bidang lalu lintas. Nah, pada konteks inilah sebenarnya kita dapat membuat suatu benang merah, yaitu keselamatan dan kemanusiaan. Maka yang berkaitan dengan SIM atau surat izin mengemudi adalah untuk memberikan standar kompetensi, karena SIM merupakan legitimasi kompetensi. Artinya SIM itu ujian, SIM harus diuji kompetensinya. Mengapa harus ada izin? Karena ketika kita mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, kita bisa menjadi korban, bisa menjadi pelaku yang merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas diri kita dan orang lain. Oleh sebab itu, maka SIM harus ada sistem kontrolnya, karena SIM ini berfungsi untuk mengontrol, untuk membangun budaya tertib, dan juga untuk kaitannya meningkatnya kualitas keselamatan dan menurunnya tingkat kualitas korban kecelakaan. Dan SIM ini merupakan suatu bagian yang penting untuk menunjukkan kompetensi sebagai legitimasi kompetensi, maka untuk memberikan suatu ujian. Uji apa? Uji administrasi, uji teori yang berkaitan dengan hukum, peraturan, perundang-undangan, kaitannya dengan perilaku dan etika, serta pengetahuan bagaimana untuk berkendara di jalan raya. Kemudian ada uji simulasi, mensimulasikan sehingga orang tahu ketika dia melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan fatal tanpa ada korban dengan simulasi. Dan ada ujian praktek di mana orang tahu ketika melakukan hal-hal yang fatal ini dapat berdampak luas. Konteks inilah dikatakan orang yang memiliki SIM berarti orang yang telah lulus uji. Yang bersangkutan dianggap telah memiliki kepekaan, kepedulian, pengetahuan, keterampilan, dan bela rasa akan keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Selain itu, SIM kaitan dengan fungsi kontrol adalah juga untuk memonitor, mengontrol perilaku berlalu lintas. Maka di sini kaitannya dengan penegakan hukum. Dalam proses penegakan hukum ada traffic attitude record atau catatan perilaku berlalu lintas. Orang berlalu lintas ini ketika melakukan pelanggaran ringan yang dampaknya hanya pelanggaran administrasi, ini poinnya 1. Pelanggaran yang berdampak macet atau pelanggaran sedang, ini poinnya 3. Dan pelanggaran yang berdampak kecelakaan atau pelanggaran berat, ini poinnya 5. Nah, konteks seperti inilah yang harus kita lihat. Bukan sekedar boleh dan tidak boleh. Perilaku inilah, karena lalu lintas merupakan refleksi budaya bangsa. Konteks traffic attitude record atau catatan perilaku berlalu lintas ini dikaitkan dengan program Demerit Point System. Demerit Point System ini kaitannya dengan sistem perpanjangan SIM tanpa uji ulang. Ini merupakan apresiasi kepada pemegang SIM atau pemilik SIM selama waktu pemegang SIM ini tidak melakukan pelanggaran, tidak terlibat kecelakaan, dan juga dia adalah kalaupun melanggar poinnya tidak lebih dari 12. Yang kedua ada uji ulang karena pernah terlibat kecelakaan. Pelanggarannya lebih daripada 12 poin. Dan yang ketiga, cabut sementara ini dengan putusan pengadilan karena yang bersangkutan mengendarai kendaraan bermotor ugal-ugalan, mabuk, menggunakan narkoba, ngepot-ngepot, ngebut-ngebut, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah cabut seumur hidup karena dia melakukan tabrak lari. Orang yang melakukan tabrak lari ini kejahatan kemanusiaan. Jadi kaitannya dengan SIM adalah kemanusiaan. SIM merupakan suatu wujud bagian tanda legitimasi kompetensi sehingga harus diuji dan harus diperiksa secara periodik karena ini kaitannya dengan penegakan hukum, kaitannya dengan proses perpanjangan. Dan ini harus dikatakan dan diperjuangkan bahwa semua yang berkaitan dengan kegiatan road safety, kegiatan untuk kemaslahatan, keamanan, keselamatan, dan juga untuk kelancaran. Karena lalu lintas ini adalah urat nanti kehidupan. Kemanusiaan,
Kita harus memperjuangkan bahwa ini simbol peradaban dan di era modern dibangun secara modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.